Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sela Yukesti. Kita hari ini belajar bersama, melanjutkan pembelajaran minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya kita belajar secara efektif dan benar. Setelah kita pelajari dari materi sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari tentang prokrastinasi. Nah, sudahkah kalian menghindari prokrastinasi? Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu prokrastinasi? Ayo. Maka coba. Nah, menurut para ahli, salah satunya adalah Solomon. Prokrastinasi adalah penundaan memulai mengerjakan atau menyelesaikan tugas secara disengaja. Jadi sebenarnya kita bisa melaksanakan tugas itu, menyelesaikan tugas itu langsung saat itu juga bisa. Tapi ada keinginan pada diri kita untuk menundanya. Nah, biasanya orang yang melakukan prokrastinasi disebut dengan prokrastinator. Sekarang mari kita kenali ciri-cirinya bagaimana sih prokrastinasi itu. Yang pertama, dia suka menunda-nunda jika diberikan tugas. Nah, biasanya itu setelah mendapatkan tugas, masih enak tiduran, rebahan dulu, makan dulu. Nah, sebenarnya dia bisa melaksanakan tugasnya itu sekarang, tapi dia memilih untuk menundanya. Jadi dia melaksanakan tugas yang lain terlebih dahulu, padahal belum tentu tugas itu lebih penting. Yang kedua, suka melakukan aktivitas yang tidak perlu. Contohnya, lagi asik main gadget secara berlebihan, tidak tahu waktu, kemudian jalan-jalan bersama teman-temannya, padahal ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Kalau kamu seorang pelajar, pada jam-jam masuk sekolah karena daring kan seharusnya di rumah, tapi kamu memilih untuk jalan-jalan sama teman-temanmu, pergi ke mall sama mereka. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri kamu sedang melaksanakan prokrastinasi. Yang ketiga, suka terlambat dalam mengumpulkan tugas. Ya, biasanya Bapak Ibu guru memberikan tugas sudah ada tenggat waktunya, tapi karena merasa capek atau apa, akhirnya kamu udah nanti aja lah, kan masih ada waktu, masih ada nanti. Nah, kata nanti itu tadi juga ciri-ciri dari kamu sedang melaksanakan prokrastinasi. Yang keempat, tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya dia tidak bisa mengatur atau memilih atau membedakan mana yang harusnya lebih diprioritaskan. Ya, seperti contohnya ada tugas dari sekolah yang harus diselesaikan saat itu. Tapi ada temannya yang ngajak nge-game bareng. Kemudian kamu asik bermain game tersebut dengan teman-temanmu, padahal seharusnya kamu bisa menyelesaikan tugasmu itu terlebih dahulu. Nah, tahukah kalian prokrastinasi itu bisa menimbulkan dampak buruk? Ya, jadi jangan dikira orang kalau malas, orang suka menunda itu akan baik di akhirnya. Tidak, akan ada dampak buruk yang kita rasakan sendiri akibat dari menunda-nunda tadi. Dampak prokrastinasi yang pertama adalah tugas sering tidak terselesaikan. Akhirnya karena menumpuk, males mengerjakan, akhirnya saat diminta mengumpulkan tugasnya tidak terselesaikan. Kemudian ada sering merasa cemas sepanjang waktu, ya karena nggak selesai, padahal sudah
waktunya dikumpulkan, dia merasa tergesa-gesa. Padahal sebelumnya ada waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan, tapi dia memilih untuk main game, untuk jalan-jalan. Yang ketiga adalah waktu akan terbuang sia-sia, ya kan? Seharusnya tugas kalian bisa kalian selesaikan 1-2 jam, ya. Setelah itu bisa dikumpulkan, kalian bisa lega, tidak ada tanggungan lagi, tapi kalian sibuk asik bermain game, asik jalan-jalan, asik tiduran, atau asik baca novel misalkan. Baca novel pun seharusnya ada waktu sendiri. Saatnya kalian ada tugas, harusnya dikerjakan dulu tugasnya. Nah, sekarang ada tips dan trik menghindari prokrastinasi. Yang pertama, kalian harus menyusun rencana kerja secara tertulis. Nah, kemarin kan sudah belajar ya bagaimana sih menyusun jadwal kalian itu sehari ngapain aja. Kalian susun, kalian tulis, kalian mau apa aja. Nah, sehingga kalian tahu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah bangun kebiasaan disiplin. Karena sudah membuat rencana tadi, usahakan kalian disiplin menjalankan rencana-rencana kalian. Memang berat disiplin itu, tapi kita harus bisa membiasakan diri untuk belajar disiplin. Karena dari awal dulu sedikit demi sedikit nanti akan terbangun menjadi gaya hidup. Jadi kalian yang disiplin itu membutuhkan waktu. Jadi tidak langsung sekarang saya pengen disiplin terus langsung saat itu juga bisa. Pasti membutuhkan waktu karena kebiasaan itu dilakukan. Yang ketiga adalah tingkatkan rasa percaya diri. Nah, kalian harus yakin kalau kalian itu mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Tidak usah nunggu-nunggu misalkan ada tugas, kemudian kalian tidak pede untuk mengerjakan tugas itu, akhirnya menunggu tugas dari temannya, mencontek temannya. Nah, kan kalian tidak percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki, padahal sebenarnya kalian mampu, kalian bisa. Nah, sama-sama belajarnya, bukunya sama, tugasnya sama. Kalau teman kalian bisa, kalian pasti bisa. Yang ketiga ada jangan meremehkan tugas. Tugasnya tidak terlalu penting atau materinya itu bisa nanti. Nah, kalau tugas itu yang pertama sedikit, kalau tidak diselesaikan nanti ada tugas lagi, sedikit lagi ditinggalkan lagi, ada tugas lagi, walaupun sedikit, kalau tidak dikerjakan akhirnya akan menumpuk dan akan besar juga, kan? Jadi kalian tetap harus bisa mengatur, walaupun sedikit harus dikerjakan, nanti lama-lama kalian akan merasakan enaknya. Kalau ditumpuk nanti akhirnya sumpah tugasnya tidak terselesaikan, masih dimarahin orang tua, masih dimarahin guru, tidak dapat nilai dan lain sebagainya. Nah, ingat ya. Yang kelima adalah kerjakan sedikit tapi terus menerus. Jadi seperti kalian belajar, kalian sisihkan minimal setengah jam atau 1 jam kalian gunakan untuk belajar. Fokus hanya belajar tanpa ada gangguan, tanpa ada gitu di sampingnya, ya. Jadi benar-benar fokus. Nanti kalau ada HP di sebelahnya, terus nanti ada notifikasi dari teman-temannya, itu pasti akan mengganggu fokus kalian. Jadi usahakan 1 jam kalian gunakan untuk belajar yang benar-benar belajar tanpa terganggu dengan orang lain. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita menghindari sikap